Kayo na manunang kurang na ito masanya si Gubernur konten. Masa kayo na orang kanyong wala di dinya sa kadampak. Kaya pembukaan, kaya bilhin na ayan no. Sampai kumana sa kadampak. Sa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bomis Polos, channel sederhana tapi bisa memberikan informasi yang lagi rame, teman-teman. Kalian pasti sedih banget lihat Kang Deddy Mulyadi di demo berjilid-jilid. Kemarin di konten saya sebelumnya, Kang Deddy Mulyadi di demo oleh yang katanya mahasiswa, dan sekarang Kang Deddy Mulyadi juga di demo oleh yang katanya pedagang buah dari Subang. Namun setelah ditelusuri, Bupati Subang menemukan kejanggalan di sana, teman-teman, di mana ternyata koordinator dan orasi dari pendemo tersebut bukan pedagang, tapi mereka dari oknum ormas dan LSM. Wadaw, sangat disayangkan ya teman-teman ya. Padahal para pedagang ini mau dibenahi, mau dirapikan, mau ditata agar mereka bisa menjadi lebih baik. Oke, kita lihat dulu videonya sama-sama ya. Ini dia videonya. Mau dibenahi tapi malah ngajak berkelahi. Deddy Mulyadi kena demo warga sendiri. Kali ini Kang Deddy di demo puluhan massa yang mengaku sebagai warga Jalan Caga, Kabupaten Subang. Mereka menuntut Kang Deddy untuk menepati janji yang sebelumnya sudah disepakati. Hal ini berawal ketika Kang Deddy Mulyadi melakukan penertiban bangunan liar di sepanjang jalan provinsi yang ada di Kabupaten Subang. Tujuannya tentu untuk dibenahi dan ditata agar terlihat bersih, indah, dan nyaman. disebut dari konten beak no sudah. Bahkan bangunan-bangunan anyar hiji oge dari bikaina 2 minggu lalu. Namun ternyata Bupati Subang menjelaskan jika yang mengkoordinir para pendemo bukanlah pedagang nanas. Bahkan Kang Ray sangat menyayangkan kejadian ini karena pemerintah sudah punya niat baik untuk membangun daerah tersebut agar menjadi sentra buah nanas dan jadi tujuan wisata. Pertanyaannya, lalu siapa para pendemo ini? Dari izin yang mereka sampaikan ingin mendemo, itu koordinatornya sama sekali orang-orangnya tidak ada yang pedagang di situ. Bahkan tidak ada juga orang yang mungkin itu koordinatornya tidak tahu juga permasalahan intinya seperti apa. Yang saya lihat, kita bisa sama-sama lihat koordinatornya ini ya bukan dari pedagang situ asli, ada yang oknum ormas, oknum LSM. Ya, kita bisa sama-sama menilai itulah. Menanggapi hal itu, Deddy Mulyadi kemudian angkat bicara. Kang Deddy menjelaskan jika apa yang tengah dia lakukan bersama Bupati Subang, semuanya demi kepentingan masyarakat Subang itu sendiri. Sehingga nanti ke depan tumbuh industri pariwisata yang mengelola dan mengendalikannya adalah masyarakat sekitar. Seluruh proses itu harus berjalan terencana, tertata. Jangan sampai pada saat dilakukan penataan dan kita sudah melakukan tahapan-tahapan pelaksanaan, kita ribut tidak karuan. Tetapi ketika kemarin di pinggir jalan kumuh menjadi tempat-tempat orang berjual minuman keras, menjadi tempat-tempat orang di situ berkumpul, beragam kegiatan ada di situ, premanisme dan sejenisnya, semua orang diam. Setiap tindakan yang memiliki niat baik, insya Allah akan selalu ada jalan. Dan kita tidak akan pernah takut dan gentar menghadapi apapun. Terus dibohongan masyarakat orang mah. Kayak anggap kumaha manehna, aing ukur Sumarita teu bisa nanaon da aing. Jadi bapak
pemberitahuan, tanpa ayat peringatan itu, tanpa ayat kemupakatan orang. Itu negara hukum mana? Anu KPG di mata hukum itu sana. Kayaknya mana orang kayak itu masanya si gubernur konten, maka kayaknya orang arium ada di dinya sekedapat kaki pembukaan, kaki bilena ayah no, sampai ke mana sekedapat. Orang Buat para netizen dimanapun berada yang dalam setiap waktu memberikan supporting pada saya untuk terus mengembangkan pikiran, gagasan, dan tindakan yang nyata, terukur, berdaya guna, dan berhasil guna bagi kepentingan bangsa, saya mengucapkan terima kasih ya. Tanpa Anda semua saya bukan apa-apa. Apa-apa saya jadi gubernur konten, tapi kontennya menurunkan biaya iklan dari 50 miliar ke 3 miliar. Dan saya sampaikan, biaya iklan 50 miliar, 3 miliar itu nggak ada kaitan dengan saya. Itu adalah kontrak kerjasama antara Dinas Informasi dan Komunikasi dengan kalangan media. Saya sendiri tidak menggunakan alokasi itu sama sekali. Nggak ada kaitannya alokasi itu dengan konten-konten yang saya miliki. Konten saya miliki mandiri, tidak menggunakan dana APBD. Sekali lagi mandiri, tidak menggunakan dana APBD. Terima kasih ya, salam untuk semuanya, sehat, bahagia selalu. Mau lingan-lingan sakieu lewat perwakilan gitu. Ini perwakilan Pak dari sana saya gitu. Ini gedung sase kurang Subang. Boleh, lain sangat bikin perwakilan sadesa we hiji ya. Bentar ya, kesana ya. Subang ya, jadi Mulyadi orang Subang. dan kadetik ayeuna candi bayar. Candi bayar. Bororang ah mayar, ye. Bororang ah mayar, kepastian ge teu puguh. Betul. Dia uing kabeh urang Subang. Video dah. Subang. Sabare sepanduknya. Ah, sepanduknya sabare. Perwakilan yang nalabat nama Pak. Oh, dia weh. Yang sadayana dia. Ya, itu tadi videonya teman-temannya, di mana para pedagang buah dari Subang demo di Gedung Sate menagih sesuatu yang sudah dijanjikan oleh Kang Deddy Mulyadi dan Bupati Subang. Yang menarik di sini teman-teman, ada orang berpakaian hitam, berambut gondrong, bertopi. Saya menduga itu adalah anggota dari ormas atau preman yang ada di wilayah para pedagang tersebut. Dia begitu semangat, begitu marah, begitu berapi-api memprovokasi para pedagang untuk mendemo Kang Deddy Mulyadi. Kenapa dia seperti itu teman-teman? Karena pedagang itu kan sudah nggak jualan lagi tuh. Nah makanya setoran uang setiap hari kepada dirinya kemungkinan tidak ada lagi. Sudah nggak bisa lagi menerima uang setoran dari para pedagang. Ini dugaan saya ya teman-teman ya. Oke, sebelum lanjut, sebagai pembanding, sebagai penyeimbang, kita simak dulu video atau klarifikasi dari Bupati Subang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun untuk masyarakat Kabupaten Subang, khususnya para pedagang yang ada di Jalan Cagak, yang saya mendengar hari ini katanya sedang ada yang mau unjuk rasa ke kantor Pak Gubernur. Saya sangat menyayangkan ya, dan saya ingin mencoba memberikan pandangan bahwa begini, saya berharap para pedagang ini jangan mau terprovokasi, mau dihasut, mau diadu dombakan dengan pemerintah daerah oleh oknum-oknum tertentu, mau dipolitisasi. Kenapa saya bilang mau dipolitisasi? Karena bisa kita lihat dari izin yang mereka sampaikan ingin mendemo, itu koordinatornya sama sekali orang-orangnya tidak ada yang pedagang di situ. Bahkan tidak ada juga orang yang mungkin itu koordinatornya tidak tahu juga permasalahan intinya seperti apa. Karena yang saya lihat, kita bisa sama-sama lihat koordinatornya ini ya bukan dari pedagang situ asli, ada yang oknum ormas, oknum LSM. Ya, kita bisa sama-sama menilai itulah. Sehingga saya berharap para pedagang tidak terprovokasi
Karena pada prinsipnya silahkan para pedagang tanya kepada daerah lain. Ada tidak daerah lain yang melakukan penggusuran, dagangan pedagangnya diborong oleh pemerintah. Walaupun pemerintah nggak ngambil barangnya ya, itu dibagikan lagi ke masyarakat. Uang tunggunya akan diberikan selama 2 bulan, lalu akan ditata lagi, ditempatkan di tempat yang layak dan untuk menjadi daya tarik peningkatan ekonomi. Ada nggak coba cari daerah lain yang sebegitu mengurusnya tentang pergusuran? Saya rasa tidak semua daerah mau melakukan itu. Hanya Kabupaten Subang. Jadi kalau kita masih disebut pemerintah daerah, kabupaten, provinsi ini tidak sayang ke rakyatnya, terus kita harus seperti apa? Saya rasa ini sudah sangat humanis, ini sudah sangat memikirkan para pedagang. Tapi sabar, uang dagangan sudah kita ganti. Sekarang tinggal uang duduk 2 bulan. Jujur, uang duduk 2 bulan itu, uang ganti rugi 2 bulan itu akan kita berikan di minggu-minggu ini rencananya. Tapi begitu ada kejadian ini, ternyata kok pedagang mau dihasut, mau diprovokasi, saya akan menunggu dulu dengan Pak Gubernur. Akan melihat dulu seperti apa. Karena pada prinsipnya, saya dan Pak Gubernur akan mengurus dan menyayangi dan menempatkan dan memberikan hak-haknya itu kepada masyarakat yang mau diurus. Kepada pedagang yang mau diatur, kepada pedagang yang mau diurus. Jadi kalau pedagangnya tidak mau diurus, tidak mau ditata, tidak mau berkolaborasi dengan pemerintah daerah, ya silakan. Nanti uang ganti rugi, penempatan laginya nanti silakan mintanya ke koordinator-koordinator yang mau mengajak teman-teman pergi ke Gedung Sate hari ini. Karena kami akan mengurus dan akan memberikan pelayanan kepada masyarakat, pedagang-pedagang yang khususnya mau diurus. Karena jujur, sebetulnya pemerintah daerah itu tidak ada kewajiban untuk memborong dagangannya, untuk memberikan uang tunggunya, untuk menempatkannya. Karena dagang sendiri itu kan berdiri di tanah yang tidak seharusnya. Itu salah. Tapi bayangkan, hal yang salah pun kita mencoba mencari kebaikan di dalamnya dengan mengganti dagangannya, memberikan uang duduknya selama 2 bulan, menempatkannya lagi nanti di tempat yang layak. Jadi kalau kita disebut kita tidak sayang masyarakat, harus seperti apa lagi kita melakukan hal-hal seperti itu? Saya hanya meminta masyarakat sabar. Karena ini kan bukan uang kecil, teman-teman harus tahu ada 400 yang kemarin masuk datanya ke saya, pedagang di Jalan Cagak sampai Tambakan itu. Itu kan kemarin sendiri kan banyak yang ngomong uangnya dari mana, awas ada indikasi korupsi, justru karena kita. Jadi kita bingung, kita ngasih cepat dimarahin, kita ngasih sesuai prosedur pun hari ini, kita diomongin, jadi bingung gitu ke kitanya. Karena kita ini semuanya harus sesuai prosedur. Karena 400 jongko yang harus kita berikan uang duduk ini bukan uang yang kecil. Dan ini kita tidak pakai APBD. Kita mencari dana ke CSR, BJB, berkolaborasi agar mau untuk membangun ini. Dan ini kan ada tahapannya. Kita harus verifikasi, kita dicek dulu. Kan nggak bisa sekaligus langsung ini. Justru kalau tiba-tiba saya uang segitu besar langsung saya berikan harus tanda tanya. Jadi seperti itu, saya harap semua pedagang, masyarakat tidak terprovokasi oleh oknum-oknum tersebut, karena kita bisa lihat, kita bisa sama-sama tahu. Ternyata orang yang meramaikannya ini, yang seolah membuat ini peduli pedagang dan lain-lain ini, ya bukan pedagang di situ sendiri, tapi oknum-oknum ormas dan LSM, ya yang mungkin saya juga nggak tahu, mungkin itu politisasi atau seperti apa tujuannya, seperti itu. Karena yang jelas, tanpa perlu berdemo pun kita akan memikirkan masyarakat kita kok. Tanpa perlu berdemo pun itu sudah jadi bahan pikiran saya dan Pak Gubernur dan akan direalisasikan dalam waktu dekat. Seperti itu. Ya, itu tadi video klarifikasi dari Bupati Subang ya teman-teman ya. Jadi buat para pedagang buah, dengarkan tuh, sabar. Uang kompensasi dan uang untuk pembangunan tempat kalian nanti berjualan itu bukan berasal dari uang APBD. Jadi uangnya lagi dikumpulkan, lagi dicari. Dan dalam waktu cepat akan segera direalisasikan, akan diwujudkan. Jadi bersabar. Saya sepakat dengan saran yang diberikan oleh Bupati Subang tadi ya teman-teman ya. Buat para pedagang, jangan mau dijadikan alat tunggangan, alat politik dari oknum-oknum yang berkepentingan. Dari oknum-oknum yang mau menjatuhkan Kang Deddy Mulyadi, jangan mau ya. Kita walaupun sebagai rakyat biasa, sebagai pedagang, kita harus cerdas, harus berpikir jernih. Cukup sekian informasi yang saya sampaikan ya teman-teman ya. Kita doakan semoga semuanya segera terselesaikan dan baik-baik saja. Sehat selalu buat Kang Deddy Mulyadi.
Sehat selalu buat Bupati Subang. Jika saya ada salah kata, salah perbuatan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.